Enggak nih suaranya gak sih? Terus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini ingin mempresentasikan proyek desain FTTH dari kelompok kami yang bertepatan di Perumahan Tropodo Dian Regensi Sidoarjo. Next. Perkenalkan, ini adalah anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Habib Aklan Maulana, dengan NRP 57, dan teman saya, Risalah Wahyu Ananda, NRP 35, dan Amalia Intan Kartika Sari, NRP 52. Next. Latar belakang FTTH. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong penerapan fiber to the home atau singkatnya FTTH yang membawa serat optik langsung ke rumah pengguna. FTTH menawarkan koneksi internet yang lebih cepat, andal, dan berkapasitas tinggi dibandingkan teknologi jaringan konvensional. Laporan ini membahas pentingnya desain FTTH yang efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern, termasuk pemilihan teknologi, topologi jaringan, dan strategi implementasi. Dengan desain yang matang, FTTH tidak hanya mampu menangani lonjakan permintaan data saat ini, tetapi juga beradaptasi dengan perkembangan teknologi di masa depan, sehingga memberikan pengalaman digital yang lebih baik bagi masyarakat. Next. Berikut adalah coverage area perumahan Tropodo Dian Regency yang telah kita buat menggunakan Google Earth. Next. Untuk lokasi STO dan ODC-nya, STO merupakan Central Telepon Automate atau penempatan OLT untuk penarikan feeder network sampai dengan posisi Optical Distribution Cabinet atau ODC. Pada Google Earth didapatkan hasil panjang jarak antara STO dengan ODC adalah 77 meter. Next. Untuk lokasi ODP, Optical Distribution Point, gambar peletakan ODP terletak pada sebuah tiang. Peletakan ODP ini dilakukan untuk 128 unit rumah, sehingga ODP yang dipasang sebanyak 16 ODP. Next. Perhitungan jumlah perangkat yang digunakan. Perhitungan kebutuhan jumlah perangkat yang diperkirakan di perumahan Tropodo Dian Regency dengan jumlah home pass adalah 128 unit rumah, menggunakan pasif splitter 1:8 untuk ODP. Sehingga 128 unit rumah dibagi 8 sama dengan 16 ODP. Jumlah pasif splitter 1:4 untuk ODC sama dengan 16 ODP dibagi 4 sama dengan 4. Untuk kapasitas ODC yang dibutuhkan sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Sehingga menggunakan 96 atau 144 port. Sehingga pada daerah perumahan Tropodo Dian Regency ini menggunakan jumlah ODP 1:8 sebanyak 16 buah dan setiap satu ODP mencakup 8 pelanggan atau ONT. Untuk jumlah splitter ODC 1:4 menggunakan 4 buah splitter. Next. Selanjutnya ada desain Optisis untuk kita melakukan perhitungan power budget menggunakan software Optisis. Di sini terdapat optical transmitternya, ada konektor, ada splicing, ada kabel feeder, ada splicing, ada konektor, ada splitter. Kita di sini menggunakan splitter 1:4 yang kemudian setelah melewati kabel distribusi kita menggunakan splitter 1:8 yang kemudian ada kabel drop dan yang terakhir ada receiver. Nah, ini adalah hasil pengukuran akuisisinya. Daya TX-nya kita tadi kan gunakan 10 dBm, sehingga daya yang dihasilkan yaitu 10 dBm. Untuk daya RX itu kita dihasilkan
minus 25,217 dBm. Selanjutnya ada hasil perhitungan power budget secara teori, di mana kita menggunakan sampel satu buah pada ODP yang pertama, yaitu pada PK2, yaitu yang pertama ada 10, ini untuk nilai dari si optical transmitternya. Yang selanjutnya dikurangi 0,25 untuk loss dari konektornya, dan dikurangi 0,1 untuk loss dari splicing, dikurangi 0,077 dikali 0,35 untuk loss, dan jarak dari kabel feedernya ini dari STO ke ODC. Yang selanjutnya dikurangi 0,1 untuk loss dari splicing, dikurangi 0,25 untuk loss dari konektor. Sehingga hasilnya yaitu 9,27305 dBm. Selanjutnya ada perhitungan splitter 1/4, yaitu hasil dari PK2 ini dikurangi 7,25 untuk loss dari splitter 1/4. Hasilnya yaitu 2,02305 dBm. Selanjutnya, pada kanal 1/4, yaitu 10 log dikali 10 pangkat 0,202305 dibagi 4, yang menghasilkan min 3,99755 dBm. Selanjutnya pada PK4 ini hasil dari P kanal 1/4 dikurangi 0,25 untuk loss dari konektor, dikurangi 0,1 untuk loss dari splicing, dikurangi 0,4 dikali 0,35 untuk jarak dari kabel distribusinya serta lossnya, dikurangi 0,1 untuk loss dari splicing, dikurangi 0,25 untuk loss dari konektor, sehingga menghasilkan minus 4,83755 dBm. Selanjutnya ada perhitungan splitter 1/8, yaitu hasil dari PK4 ini dikurangi 10,38 untuk loss dari splitter 1/8, yaitu hasilnya minus 15,21755 dBm. Selanjutnya, perhitungan kanal 1/8, yaitu 10 log dikali 10 pangkat minus 1,521755, yaitu hasil dari splitter 1/8-nya dibagi 8, yaitu hasilnya minus 24,24845 dBm. Selanjutnya, perhitungan PRX-nya adalah hasil dari P kanal 1/8 ini, yaitu minus 24,24845 dikurangi 0,25 untuk loss dari konektor, dikurangi 0,1 untuk loss dari splicing, dikurangi 0,074 dikali 0,35 untuk kabel drop dan lossnya, dikurangi 0,1 untuk loss dari splicing, dikurangi 0,25 untuk loss dari konektor. Hasilnya yaitu minus 24,97435 dBm. Selanjutnya kita akan menghitung hasil errornya, yaitu dengan teori dikurangin pengukuran per pengukuran dikali 100%. Di mana hasil dari teori yaitu minus 24,97435 dikurangi minus 25,217 yang dihasilkan dari pengukuran dari software optisis yang kita ukur tadi dibagi minus 25,217, yaitu hasil dari pengukuran optisisnya kali 100%. Hasilnya yaitu 0,96%. Jadi error yang dari sangat kecil yang menghasilkan ini dapat berkomunikasi dan dapat berjalan, desainnya dapat digunakan untuk berkomunikasi. Selanjutnya ada perhitungan bill of quantity. Yang pertama yaitu perhitungan bill of quantity dari STO ke UDC, di mana di ODC ini terdapat kita menggunakan ODC 144 core, include pigtail adapter atau optical distribution box. Kita menggunakan satu set dengan harga satuannya itu 9 juta. Yang kedua ada splitter. Kita menggunakan passive splitter PLC box
fiber optik 1:4, fiber optik passive splitter 1/4, PLC box, FTTH, SCU, PC. Kita menggunakan satu set dengan harga satuannya itu 55.000. Selanjutnya kita menggunakan jasa splicing juga. Berjumlah satu set juga dengan harga satuannya itu Rp400.000. Selanjutnya yang keempat ada kabel feeder. Kita menggunakan kabel aerial SCPT 12/24 core SM G652D 4000 meter 12 core dengan jumlahnya itu 77 meter. Dikarenakan jarak dari STO ke ODC itu yaitu 77 meter dengan harga satuannya itu 14.000. Sehingga harga total yaitu ada 1.078.000. Lalu kemudian kita juga menggunakan pipa subduct merek Vinilon 32/26 fiber optik kabel Telkom dengan jarak dengan panjang kabel 77 meter dengan harga satuannya itu Rp17.000 sehingga harga totalnya itu ada Rp1.309.000. Selanjutnya untuk instalasi, kita menggunakan instalasi kabel feeder underground dengan panjang kabelnya juga sama, yaitu 77 meter, digunakan dari STO ke UDC, dengan harga satuannya itu Rp20.000. Sehingga harga total yang kita perlukan yaitu Rp1.540.000. Selanjutnya ada instalasi kabel backbone, fiber optik kabel 12 core dalam ODC 144 core. Kita menggunakan 12 titik. Di mana harga satuan ini Rp300.000 dan didapatkan harga totalnya itu Rp3.600.000. Selanjutnya kita akan menghitung bill of quantity dari klaster A. Pertama kita membutuhkan ONT, ODP double lock 824 core PAZ ori include adapter, di mana harga satu setnya sebesar Rp700.000. Kedua, kita membutuhkan splitter, passive splitter PLC box FO 1:8, fiber optik pasif splitter 1:8 PLC box FTTH SC UPC, satu set dengan harga Rp55.000. Next. Ketiga, kita membutuhkan splicing. Jasa splicing satu setnya Rp400.000. Keempat, kita membutuhkan kabel distribusi, kabel FO 12 core, 1 tube mini ADSS, span 100 meter, simlink 2 km, sepanjang 74 meter. Karena 74 meter merupakan panjang ODP ke rumah terjauh. Dengan harga satuan Rp15.000 per meternya. Dengan total Rp1.110.000. Ada pipa konduit atau pipa listrik 20 mm high impact dengan panjang 74 meter dengan harga satuannya Rp17.000 per meternya sehingga totalnya Rp1.258.000. Next. Untuk instalasi kabel distribusi underground sepanjang 74 meter di mana harga satuannya Rp17.000 per meter dengan harga total Rp1.258.000. Untuk instalasi kabel backbone FO kabel 12 core dalam ODC 144 core, kita membutuhkan 12 titik dengan harga satuan Rp250.000 per titik sehingga totalnya Rp3.000.000. Selanjutnya untuk keuntungan yang kami dapatkan dari seluruh bill of quantity di atas tadi yaitu dengan 128 rumah per tahun kita mendapatkan Rp388.830.000. Dengan satu rumah per tahun yang didapatkan yaitu Rp3.037.734. Kita juga menyediakan paket yaitu 30 Mbps, 40 Mbps, dan 50 Mbps. Dengan paket 30 Mbps, harga per bulannya yaitu Rp280.000. Dengan total satu rumah per tahun bisa mencapai Rp3.360.000. Keuntungan dari satu rumah per tahun ini yang kita dapatkan yaitu
berkisar Rp322.265. Jika semua rumah yang menggunakan 30 Mbps ini mendapatkan Rp41.250.000. Lalu paket kedua yaitu 40 Mbps. Harga yang kita dapatkan per bulan yaitu Rp310.000. Dengan total satu rumah per tahunnya bisa mendapatkan hingga Rp3.720.000. Keuntungan yang kita dapatkan dari satu rumah per tahun ini berkisar antara sampai Rp682.265. Keuntungan jika seluruh rumah menggunakan 40 Mbps yaitu Rp87.330.000. Lalu selanjutnya paket terakhir yaitu adalah paket 50 Mbps. Harga per bulan yang ditawarkan yaitu Rp350.000. Dengan total satu rumah per tahun yang didapatkan yaitu Rp4.200.000. Lalu keuntungan satu rumah per tahunnya yang kita dapatkan yaitu Rp1.162.265. Jika semua rumah menggunakan 50 Mbps, maka yang didapatkan yaitu Rp148.770.000. Next. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil proyek desain jaringan FTTH di perumahan Antropodo dan Regency ini terlihat bahwa perancangan dilakukan secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip telekomunikasi modern. Penempatan perangkat seperti STO, ODC, dan ODP dirancang dengan mempertimbangkan efisiensi distribusi dan kebutuhan pengguna. Sementara jalur kabel feeder dan distribusi disusun untuk meminimalkan peredaman sinyal. Analisis power budget memastikan kualitas sinyal tetap terjaga hingga ke pelanggan, sehingga mendukung performa jaringan yang stabil dan andal. Selain itu, penggunaan alat bantu seperti Google Earth dan software optimistis meningkatkan akurasi desain dari sisi teknis dan visualisasi lapangan. Estimasi anggaran melalui BOG memberikan gambaran realistis mengenai kebutuhan biaya, menjadikan desain ini tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga ekonomis. Secara keseluruhan, desain ini merepresentasikan implementasi teknologi FTTH yang terintegrasi dan siap digunakan untuk menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi dengan kualitas optimal. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.